kondisi runtuh tanah puang. Akan ketemu antara hamba Khalik, makhluk dengan Khalik. Makhluk itu yang dicipta, Khalik pencipta. Mesti sifat tungkai. Tapi ingat, atai atamotoi puangi puang moto. Bukan satu, tidak bisa satu. Sekalipun ada yang mencoba membahasakan, tapi ini bahasa Pak, bahwa dibaratkan besi yang dipanasi merah besi itu, tapi besinya tetap besi, apinya tetap api. Cuma susah dipisahkan mana besinya, mana apinya. Allahu Akbar. Sehingga ada yang berkata, kalau mau jumpa yang pemilik nama Allah, mesti tidak punya apa-apa, mesti pingsan, mesti dinamainya, mesti tidak bisa dibicara. Kapan mampu dibicara? Begini modelnya, begini tingginya, begini gemuknya, pasti bukan itu. Maka ungkapannya, kulolongan mipuaku riwetuku madowo dina pura kulolongan riwetuku mati. Mesti dipadukan memang antara pelajaran fikih dengan pelajaran tasawuf. Fikih plus tasawuf. Tasawuf tidak melupakan fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi mujaddidil awami amman bada'am alladzi iftataha bi afdalil ashhuri syahril muharram hadzal 'am. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'du. Jamaah duhur rahimakumullah. Sekarang ini kita berada di awal tahun baru Islam 1448 Hijriyah. Jadi sekiranya ada yang tanya kapan Rasulullah ada di bumi ini fisiknya, Rasulullah Muhammad, jawabnya sekitar 1440 sekian tahun yang lalu. Itu Muhammad Rasulullah. Kalau Ahmad lain lagi, fisiknya adalah Muhammad, rohnya adalah Ahmad. Jadi lain itu Muhammad, lain Ahmad dalam ilmu tasawuf. Yang berbaring di Madinah, yang disiarai jemaah haji, jemaah umroh, itu adalah fisiknya Muhammad. Ada ungkapan kuntu nabiyyan wa Adam baina tin wal ma. Saya sudah nabi sementara Adam masih diproses penciptaannya antara tanah dan air dan tanah. Nabi memang nabi di Adam. Nah, di situ bukan fisik itu adalah roh. Allahu Akbar. Allah pertama menciptakan adalah Ahmad. Kemudian alam yang nampak ini ada ungkapan alam mini. Sementara yang nampak ini, yang kelihatan itu dari aku. Dari aku di situ, minni aku itu adalah Ahmad.
bukan Muhammad. Muhammad itu adalah zahirnya, yang nampak zahirnya. Yang ceramah sekarang Amirullah Amri yang Bapak lihat adalah zahirnya. Tapi zahir itu sampai bisa bicara seperti ini karena ada ruh, dan ruh dengan zahirnya masih gabung. Kalau sudah berpisah itu ruh dengan jasad, ruh namanya ruhani, yang nampak ini adalah jasmani. Kalau berpisah itu namanya kematian. Jasadnya kembali ke tanah, ruhnya kembali ke asalnya. Sehingga itu jasmani yang nampak ini kalau sudah dimasukkan di liang lahat alam kubur, berkatalah orang yang memasukkan, yang berdiri di kepalanya mayat itu, minha khalaqnakum, engkau diciptakannya dari tanah. Lalu tanah itu disimpan di bawah pipinya atau di atas kepalanya, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Jadi diberitahu kembali bahwa dari tanah kau diciptakan. Yang diciptakan dari tanah adalah fisik ini. Itulah tadi bahwa Adam diciptakan dari tanah dan air. Kembalilah ke asalnya. Yang asalnya tanah, kembali ke tanah. Minha khalaqnakum. Inilah yang dibaca orang yang memasukkan orang ke liang lahat, yang roto mampasosowe. Yang kedua bacaannya wa fiha nu'idukum, engkau kembali ke asalmu. Ya, kita maknai seperti itulah. Jadi engkau diciptakan dari tanah, engkau kembali ke tanah. Dari tanah diciptakannya, ke tanah kembalinya. Jadi kembalilah ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah engkau dibangkitkan kembali pada kali lain. Nah, ini jasmani. Tapi ruhani tidak ke situ. Bapak Ibu salat tadi, salat. Yang salat itu ruku sujud, itu jasmani. Ya, tidak mungkin juga mampu ruku sujud kalau tidak ada ruh. Jadi mesti dua-duanya. Kalau jasmani ruku sujud tanpa ruh, mana mungkin? Toh mati ya tuh. Orang mati. Nah, sekarang pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu bahwa salat itu adalah mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Mi'raj itu dari kata araja. Araja mi'rajun. Ayat mi'rajun, alat untuk ke atas, tangga, adening, eskalator menuju ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat yang amat jauh. Maksudnya adalah jauh dari sesuatu. Apa itu sesuatu? Semua ini yang kelihatan namanya sesuatu. Jadi kalau orang salat mesti jauh dari sesuatu. Mudah-mudahan ada yang paham. Ya. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW sampai di langit, tapi bukan langit yang kelihatan ini, di atasnya lagi, di atasnya lagi. Berkatalah penjaganya, man anta, siapa engkau? Makanya Jibril, ana Jibril.
Saya Jibril. Maka si penjaganya lagi berkata penjaganya lagi, man ma'aka, siapa yang kau temani? Akhirnya Jibril, Muhammad. Dibukalah pintu itu untuk melanjutkan perjalanan, tapi Jibril tidak bisa lagi ikut. Kenapa? Jibril juga makhluk. Apa itu makhluk? Dicipta. Dan tidak ada yang mau temani, tidak ada yang bisa. Maka kata Jibril, kalau saya lewati tempat ini, saya hancur. Kenapa hancur? Sabab melo misi runtuh atana puang. Akan ketemu antara hamba Khalik, makhluk dengan Khalik. Makhluk itu yang dicipta, Khalik pencipta. Mesti sifat tungkai. Tapi ingat, atai atau motoi puangi puang moto. Bukan satu, tidak bisa satu. Sekalipun ada yang mencoba membahasakan, tapi ini bahasa Pak, bahwa dimaratkan besi yang dipanasi merah besi itu, tapi besinya tetap besi, apinya tetap api. Cuma susah dipisahkan mana besinya, mana apinya. Allahu Akbar. Jadi meneruskan perjalanannya Rasulullah SAW sudah tidak ada yang temani. Begitu pula kita kalau kita menyembah, hilangkan semua sesuatu, hilangkan semua yang ada. Di saat hilang semua itu, maka insya Allah salatnya itu bernilai. Meskipun beberapa saat, banyak gangguan Ustadz, kan gitu, banyak gangguan karena teringat arisan, teringat jualannya, teringat motornya. Semua itu adalah sesuatu yang teriak. Oi, susuna doenu. Oi, arisan kok sebentar. Itu teriak semua. Nggak usah hiraukan itu, nggak usah hiraukan. Teruskan saja kepada tujuannya. Makanya ungkapannya orang sufi, dia berkata, ilahi anta maksudi. Ilahi Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku maksud. Bukan itu yang teriak-teriak. Jadi kalau ada yang bilang susuna dua itu kelupai anuna ini, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu adalah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu Akbar. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Dan redamu yang aku tuntut, redamu yang aku harapkan. Nah, itulah tujuan kita. Jadi saat kita sholat, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Kalau banyak yang teriak, biarin teriak. Apa termotoi, silakan teruskan perjalanannya. Menuju ke muntaha adalah tempat yang amat jauh, yang dimaksud jauh-jauh dari sesuatu, tidak ada sesuatu lagi. Itulah tujuannya ilahi anta maksudi. Yang disembah siapa? Adalah Allah. Allah itu nama, yang punya nama namanya Zat. Yang punya nama namanya Zat. Itu ada tulisan di atas Allah. Itu nama. Nama itu bukan itu yang disembah, itu huruf. Yang punya nama. Yang punya nama itu adalah Zat. Menuju menyembah ke Zat, mesti jauh dari sesuatu. Maksudnya hilangkan sesuatu. Sesuatu itu yang ada ini semua, itulah sesuatu. Bahasanya pengajian kita yang lalu, hilangkanlah sesuatu itu, hilangkanlah yang ada itu, karena adanya ini ada karena diadakan.
Ada karena diadakan. Maka hilangkan semua yang diadakan. Di saat semua yang ada sudah tidak ada, maka hakikat ada. Hakikat ada. Saya ungkapkan yang lalu bahwa Nabi Musa berkata di Gunung Sinai, ya Allah, nampakkan wajahmu. Kata Allah, kau tidak sanggup Musa. Dia mulai, kau tidak sanggup. Nampakkan, saya mau lihat. Tidak sanggup. Coba lihat gunung itu. Begitu dia palingkan mukanya ke gunung itu, pinsanglah Musa. Apa itu pingsan? Dia nama ingat. Sudah tidak ingat apa-apa. Sehingga ada yang berkata, kalau mau jumpa yang pemilik nama Allah, mesti tidak punya apa-apa, mesti pingsan, mesti dia nama ingat, mesti tidak bisa dia bicara. Kapan mampu dia bicara? Begini modelnya, begini tingginya, begini gemuknya, pasti bukan itu. Maka ungkapannya, kulolongangi puakku riwetuku madongo, dina pura kulolongan riwetuku maca. Saya menemukan di sana aku merasa dungu, agak sedungu, tidak bisa dia bicara. Ya. Kapan dia mampu bicara begini modelnya? Pasti bukan. Pokoknya berdua misalnya, itu namanya zauq, itu namanya rasa, itu namanya hakul yakin. Makanya ungkapannya dalam hadis bahwa tentang ihsan itu, sembahlah Allah sampai Allah Ta'ala ka'anna katara, seperti engkau melihat itu. Fa illam takum tara fa innahu yarak. Kalau kau tidak mampu melihat, maka yakinkan dia yang melihat engkau. Dia yang melihat engkau. Jadi di saat orang menyembahnya seperti itu, Allahu Akbar. Yang disembah adalah zat, silakan lihat, tidak mampu terlihat, maka yakinkan dia yang melihat engkau. Makomir todonan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan engkau paham. Ya. Ya kumat-kumat kita Pak Napi waka imaku, baru saya angkat tangan sudah terlalu banyak gangguan di pemikiran. Kan bukan itu yang menjadi tujuan. Ilahi anta maksudi, Tuhanku, engkau yang aku maksud, bukan yang lain. Rasulullah SAW ketika naik di Burak, lalu star itu, ada suara kan, Muhammad, pelan-pelan. Muhammad, Rasulullah dengarkan teriakan itu, tapi adakah Rasul berhenti? Tidak berhenti, tetap meneruskan perjalanannya. Tapi dia dengar. Begitu juga kita kalau sholat. Dia dengar suara, dia ingat jualannya. Kadang dia ingat yang lain. Bahkan baineta lagi nah biasa dengar aku masuk pajak. Tapi bukan itu tujuan kan. Nah sekarang karena bertambah lagi umur sekarang, kita berada di Muharram, itu pertanda kita masuk tahun baru, bertambah umur. Seyogianya kedekatan kita kepada Allah juga kita semakin bertambah. Ada ungkapan dalam hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu adalah manusia yang panjang umurnya tapi semakin baik perbuatannya. Bertambah umurnya, semakin baik kedekatannya kepada Allah. Itu semakin baik. Tapi ingat bahwa kita bisa seperti ini sesungguhnya itu dari Allah. Maka bersyukurlah karena Allah yang tuntun kita ada di sini. Allah yang tuntun.
Makanya pengulut tadi Ali berkata, Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku karena Dia yang memperkenalkan dirinya kepada aku. Tuh. Jadi kalau sudah muncul rasa hakul yakin, siapa yang memberikan hakul yakin? Allah kan. Allahu Akbar. Supaya kalau kita dalam mencari berjalan, ini kita berjalan, kita mencari. Berjalan itulah tarika namanya. Tarika itu adalah proses belajar untuk menuju ke yang akan dituju. Itu namanya tarika. Ruku sujudnya tadi ini, ruku sujud itu namanya syariat. Syariatnya supaya lurus patan rakaat. Tarika syariat. Ma'rifah, makuma pijepuni sudah mengenal. Ma'rifah senero, pijepuni. Bagaimana bisa mengenal? Itulah kembali tadi, hilangkan segala yang ada, maka hakikat adalah ada. Tapi intinya adalah rasa dan hakul yakin, keyakinan. Subhanallah. Tambah yang guru ngekumakorong. Jadi mesti dipadukan memang antara pelajaran fikih dengan pelajaran tasawuf. Fikih plus tasawuf. Tasawuf tidak melupakan fikih. Rukunnya sholat 13. Pelajaran apa itu? Fikih. Sah tidak sahnya itu fikih. Tapi proses penyembahan dan rasa tasawuf. Allahu Akbar. Tapi intinya adalah dekatlah kepada Rasulullah, perbanyak baca selawat. Di situ passwordnya, di situ kuncinya. Nabi Adam sendiri waktu dicipta oleh Allah dari tanah dan air, awalnya di saat dia lihat tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, langsung berselawat Nabi Adam. Dan selawatnya Nabi Adam itu tetap menyebut Muhammad. Nabi Adam lagi masalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Adam dan seluruh Nabi Rasul selawatnya sebut Muhammad. Apapun yang dilakukan tanpa selawat dia gagal barakah. Bahkan sholat tanpa selawat tidak sah sholat. Khutbah Jumat kalau tidak berselawat khatib, silakan qamat salat duhur, karena tidak sah khutbah. Bahkan sekarang itu mereka tuh macam apa? Pakatoba masalah sih masuk dia tepus sana nabita. Kena bawang Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Siapa yang engkau maksud nabiyil karim? Nah, nabi itu terlalu banyak. Kenapa terlalu takut bilang Muhammad? Itu. Nah, itulah sampai dulu sebelum khotib naik mimbar ada yang mengingatkan di sini bahwa tidak boleh ada kegiatan lain. Mesti didengar, diamati, diteliti itu khutbah. Bahkan ada beberapa guru tidak pernah kita lihat berkhutbah tanpa ada catatan-catatan kecil di tangannya. Kenapa? Karena siapa tahu lupa. Dia salawat. Napa kata bayi saya sama kokoe? Wah, mereka sakit keno. Bahkan kata mak kelong di mimbar khutbah Jumat ini. Ada pengurus masjid yang sampaikan saya, dia bilang sudah berapa kali saya menemukan tidak baca selawat. Kena jamu pakai Pak Imam dan salat duhur.
sekuma supaya loro ki maruka ditahu pasti ribut. Tapi saya secara pribadi saya salat duhur. Kenapa salat duhur? Dia bilang tidak baca salawat. Seandainya itu khatib tidak baca syahadat, dena syahadat, tapi masalah wamui semua. Tapi kapan tidak membaca salawat? Salat duhur. Kagurutan asma baca lagi Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Dena tepui makna Muhammad itu dianggap tidak sah. Aku makna min an-nabi banyak sekali nabi. Itu tadi dimaknai bahwa semoga salawat dan salam tercurah kepada nabi ini yang mulia. Siapa nabi ini yang kau maksud yang mulia? Maka sebut namanya. Itu. Jadi ya pengurus masjid mesti tonai tai taro ya katok baik ge boleh mak guru. Ya, bahkan orang-orang dulu itu kan jelas silsilah keilmuannya. Kena guru taye koi mak guru murid ye koi mak guru murid ye. Orang-orang dulu tahu silsilah keilmuannya. Maka koi madari mohot baju mama pedi cawa bawam mi. Ya. Kata guru malah kada juma aja musak kedo, jangan terlalu banyak gerak kiri kanan karena itu seakan-akan orang sholat. Kemudian terlanjur saya ingat itu juga doanya di khutbah Jumat jangan di bahasa Indonesiakan karena itu doa itu rukun, mesti bahasa Arab. Rabbi ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat sampai akhirnya harus bahasa Arab. Kenapa bahasa Indonesia? Tapi alasannya itu kalau ditanya alasan akal. Kalau bahasa Indonesia mudah orang paham. Akalnya tuh. Akal itu. Akal cocok mudah dipaham. Magi balik supaya kita nadi bahasa Indonesia tahu ni supaya orang juga mengerti di belakang. Apa mula kata takbir ki kena bawa ni Allah Maha Besar. Magi supaya ni sing tahu itu. Dengan nama Allah Pengasih Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Magi pak bahasa Indonesia mana ni supaya orang mengerti. Agak seru di pau. Allahu Akbar. Ya aku makan dek ku sengi bituan ada sejak natai sengi ku dek sengi. Tapi ya rohati pami raja pangoloi itu hati tetap itu patah gitungi di Allah Ta'ala itu Allah Samad, Allah tanpa bergantung. Allahu Akbar. Barangkali kajian duhur kita sampai di sini, nanti kita sambung lagi kapan-kapan. Ya kapan-kapan lagi kita sambung. Belajar itu dengan ketemu. Nah, dan saya mencoba mau memadukan mudah-mudahan sedikit-sedikit antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Ya karena berkata Imam Malik, man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tafassak. Siapa orang yang berfikih ilmu fikih memang tergurui rukunna sumpah jange rukunna puasai rukunna jenne yang begitu fikih namanya. Jadi siapa orang berfikih tapi tidak bertasawuf faqad tafassak maka dia fasik. Apa itu fasik? Itu orang berdosa. Nah, jadi mesti dua-duanya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wa min ibadikas sholihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yarfa'u wa du'a'in la yasma'. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.